Kalau mau perkenalan itu bukan masih ngomong ngono. pasti Perkenalkan nama saya Zaki Noval Bambang dari Polres. Zaki, Mas Zaki. Iya. Panggilnya Lutfi. Ya. Jadi bos, keluar itu sangat kalau di kesejahteraan sosial itu kita apa ya hubungannya itu selaras, jadi artinya ketika nanti pusat ada sebuah kebijakan ataupun program itu biasanya kita mengikuti sampai ke bawah. Jadi misalnya program apa, contohnya aja dan sekarang sekolah rakyat, kita juga sekolah rakyat. Seperti di kita juga bantuan sosial seperti itu. Jadi bantuan sosial itu mengalami banyak perubahan. Misalnya ada bantuan sosial yang tadinya itu berupa sembako. Jadi masyarakat dengan sembako, kita juga sembako. Tapi ketika kemudian pemerintah pusat itu berganti dengan uang, maka itu juga biasanya jadi selaras. Artinya ya, kita mengikuti yang di atas. Tapi ada juga kadang-kadang kita punya inovasi sendiri, kewenangan daerah untuk melakukan bentuk lain dari kesejahteraan sosial. Misalnya kalau kita ada pasangan kemudian program yang tidak ada di pusat maupun di provinsi, terus juga ada visi seperti itu. Jadi hubungannya ada dua, kita bisa ikut, bisa juga kita membuat inovasi sendiri, punya program sendiri dari daerah. Kalau malah menurut saya kalau inovasi itu tidak, kanalnya tidak begitu besar. Artinya kan kita membuat program itu sudah melihat situasi daerah. Jadi ketika kita melihat bahwa daerah membutuhkan bantuan ini, maka kita bisa membuat program itu. Justru malah tantangannya lebih beratnya ketika dari pusat. Karena kan pusat kan tidak melihat kondisi masing-masing daerah. Jadi kita kadang-kadang dipaksa untuk mengikuti aturan dari pusat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya contohnya aja kriteria fakir miskin. Kalau kriteria fakir miskin itu kita terapkan di Kota Madiun, itu hanya berapa persen dari Kota Madiun yang miskin, karena pemerintah pusat membuat kriteria itu kan berdasarkan seluruh Indonesia. Sementara kalau itu diterapkan di Papua, di daerah timur sana ya memang masih banyak. Justru kalau peraturan daerah saya rasa kita lebih bisa mengikuti, karena kan kita sendiri ya tahu. Oh ini masyarakatnya begini, kita buat program ini. Itu menurut saya. Tentang struktur untuk masyarakat terpenuhi sesuai dengan kriteria masing-masing. Saya karena saya terkait sama hal yang sosial atau kesejahteraan sosial masyarakat ya. Jadi kita itu dalam membuat apapun itu kita tidak langsung kita melalui kelurahan. Jadi kelurahan yang tahu. Kita anggap kalau kita misalnya mau mengajukan bansos, kita berikan data yang ada di DTSN sekarang. Kalau DTSN data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional itu data itu kita berikan kepada kelurahan. Sehingga kami menganggap bahwa kelurahan yang paling tahu kondisi masyarakat di sekitar. Jadi kita tidak asal menunjuk bahwa si A, si B dapat itu. Kita mengadakan verifikasi dan validasi dulu. Kita bisa data itu kelurahan. Hanya kelurahan yang tahu betul kondisinya. Harapan kita dari kelurahan lapangan, kalau kan itu bisa langsung juga kita tidak punya tilang sosial. Kalau di kami itu ada PSN, itu pekerja sosial masyarakat. Itu yang paling tahu, sehingga kalau ada kelurahan atau ada komplain itu bisa lewat PSN. Jadi kita bisa nanti PSN melapor ke kelurahan ataupun masyarakat apa. Mungkin ada yang dia melihat ada yang tidak mampu tapi belum dapat. Jadi kalau kita langsung yang mau terjun ke lapangan secara SDM kita kan kalau di pemerintah kota itu ada musrenkel yang mulai musyawarah perencanaan itu mulai dari kelurahan, dari kecamatan sampai tingkat kota.
Di situ kalau di kota itu sempatnya masyarakat untuk mereka mengajukan keinginan mereka itu bisa tersampaikan di situ. Kalau di tingkat kota, kalau di tingkat dinas sosial kita mungkin ada muskel juga. Bisa dari di Madiun terutama di 27 kelurahan itu sudah ada aplikasi yang mereka bisa melakukan di desa itu ada yang namanya cek sos. Cek sos itu mereka bisa langsung ada usul, ada sanggah, misalnya mereka menyanggah bahwa si A ini dari kecil atau dia mengusulkan dirinya sendiri gitu. Saya harusnya dapat tempat persyaratan itu mungkin dari rumah kesini juga bisa. Kalau misalnya mereka tetap di kelurahan tidak benar-benar mereka bisa. Kita punya namanya sos SLRT di lapangan. Jadi kita menyediakan tempat-tempat seperti itu seperti wadah bagi masyarakat yang mungkin mereka tidak puas saran masukan kita berusahakan dengan adanya tadi kita berikan data itu ke kelurahan, di kita ada verifikasi dan validasi bansos, ada juga muskel itu, dan insya Allah kita berusaha untuk semuanya kita sama juga ada penyaluran hukum, malah kan bingung sini program sosial mereka dengan mudah ya partisipasi karena mereka yang kita undang adalah mereka yang mendapatkan tahu penyaluran bansos itu mereka diundang jam 8 jam 6 mereka sudah jadi partisipasinya bisa. Dan yang lebih mengena kalau ditanya itu adalah selain itu artinya kita juga di sini kan selain hanya praksis itu juga menangani taruna kita muda kita ada disabilitas juga itu kita berusaha program-program dari kita itu program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya di desa itu ada namanya posyandu disabilitas. Itu kan sangat mengena. Jadi masyarakat membutuhkan gitu. Jadi malah justru kita harus membuat jadwal. Kalau enggak, itu mereka bisa dapat ya banyak. Kita juga punya ruang terapi yang gratis. Kita melihat bahwa kalau yang disabilitas itu kalau terapi kan biayanya mahal. Dengan kita kan ada gratis nih. Soalnya untuk hari itu kita batasi misalnya 50-an aja atau 75. Karena kalau tidak kurang dari batasi ya. Jadi kita berusaha seperti itu. Jadi program yang kita laksanakan itu program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Senam manusia, dulu senam manusia itu orang datang ada banyak sekali karena mereka minatnya besar. Itu kan mereka masuk situ gitu. Ya gratis iya, ya kalau kita sendiri tahu mereka pulang untuk jajan, itu kita berusaha seperti itu. Jadi buat apa kita punya program yang tapi tidak menggunakan juga mereka hanya partisipasi tidak kurang kalau seperti itu. Kami program-program untuk arsipku loh. Biasanya loh. Di upload. Nanti cacat di upload orang dulu atau kalau sekarang ya iyalah kata pemerintah itu lebih memberdayakan keluarga. Jadi
minta pengusulan bantuan dulu. Ada yang maju dengan cek medsos, mengusulkan diri sendiri tadi, ada yang lewat kelurahan. Jadi semua seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun sudah bisa masyarakatnya bersosialisasi. Jadi kalau dulu belakang itu yang terletak di kota ini antrinya luar biasa. Tapi sekarang sudah kita dedikasikan ke masing-masing kelurahan. Kita tidak jauh-jauh lagi ke sini yang di Pilang Bangun sana, yang jauh sana nggak perlu kesini lagi. Sudah masing-masing langsung ke ada operatornya, bisa langsung mengusulkan langsung di aplikasinya 6NG konservasi sosial next generation itu dari kementerian langsung. Di kelurahan, iya. Tetap yang bersangkutan sih. Kalau itu kan pokir maksudnya. Iya. Kalau pokir nggak tahu kita pokir itu biasanya kita nggak tahu sih kalau pokir kita nggak pernah. Saya salah jawab malah. Terkait apa dulu? Terkait mungkin ada kemarin saya juga mungkin masih ada isu tentang BPJS atau isu ya pembagian bansos mungkin kayak dialihkan di kontrol dan sebagainya itu untuk pemerataannya Jadi gini, yang sekarang itu dulu pernah dengan BTKS, sekarang kan di BTSen. Itu menurut saya itu hanya kita sekarang dalam masa transisi aja mungkin kalau sekarang kan seluruh masyarakat Indonesia di dalam desilnya. Jadi kayak kemarin itu kesehatan itu kan ketika sudah masuk di 6 sampai dengan 10 itu kan sudah tidak jalan itu. Jadi kan itu hanya menurut saya tidak menyulitkan, cuma kita sedang dalam transisi aja. Jadi belum settle, BTS-nya belum settle, kita masih butuh kan misalnya ada DPR, desilnya, masih ada dinas sosial, masih banyak pihak yang harus mensinkronkan gitu. Seperti kalau sudah sinkron, sudah ya, kalau menurut saya bagaimana juga nggak ada lah yang pemerintah banyak berusaha tidak cuma tadi khusus untuk BTS itu menurut saya masih dalam masa transisi saja untuk mensinkronkan semuanya. BPJS yang kemarin ya, itu kan langsung gitu kan, padahal itu memang aturan seperti itu yang 6 sampai 10. Kalau di Kota Madiun tidak ada gejolak sama sekali karena kita ada BPJJ. Jadi ketika sudah yang tidak aktif di pusat langsung kita masukkan ke daerah. Kita sudah UHD, Universal Health Coverage, jadi semuanya sudah bisa masuk ditangani oleh BPJJ. Kalau Madiun tidak bergejolak sama, belum ada sama sekali satu pun sekarang yang mengajukan untuk reaktivasi masuk ke nasional karena semuanya sudah bisa dialihkan ke BPJJ. Tapi intinya tadi kalau masih masa transisi ya, semua program tiba-tiba sekarang ada desil ya, ternyata desil 6 sampai 10 kan masyarakat nggak tahu saya masuk desil berapa, yang dia tidak tahu. Kalau yang mungkin dia aware kan dia tanya ke kelurahan saya desil berapa ya gitu. Jadi ketika nanti 6 sampai 10 tiba-tiba di-cut semua tidak dapat ini kan kaget aja masyarakat. Ya apa ya, ya diplomatis aja kalau punya peraturan seperti itu ya harus bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi lebih ke apa ya, tapi memang sulit ya karena Indonesia itu kan dari segi demografi dari semuanya kan beda. Jadi kita mau kalau kita mengeluh gitu bagaimana dengan di masyarakat dilaksanakan akan jauh lebih mudah. Kalau kita sih insya Allah dengan jumlah demografi yang cuma 3 kecamatan, 27 kelurahan itu nggak ada apa-apanya kan dengan Kabupaten Madiun sekian luasnya sekian banyak dengan banyak kecamatan dan kelurahan. Terus pokoknya udah semuanya lebih baik. Jadi kalau buat laporan ya sesuai dengan apa yang ada di masyarakat terus ya. Cuma kalau suatu yang misalnya si debil tiba-tiba kayak ini ada
kayak ada BBM aja itu kan ya kita harus yang sesuatu yang tidak ada saya wah itu kayak orang kuat kan ya saya juga mau masuk hukum punya banget ya saya pesan aja jadi saya sampaikan bahwa teori dan praktek jadi saya paham sekali apa universitas itu selalu mengatakan saya mereka tahu bahwa teori itu tidak sama jadi mungkin kalau nggak mungkin mudah-mudahan insya Allah setelah lulus setelah pekerjaan jadi kadang bukan tidak mungkin jadi ketika kan nah itu harus seperti itu harus dulu sama dulu ini yang kan nanti yang untuk resepsionis ini pertama itu buat apa ini belajar untuk beradaptasi Allah dan dimanapun jadi ini ketika bulannya saya di rumah kerja di kalau laki-laki enggak ada yang lebih kepada tunjukkan ya kan kuliah kan dulu gondrong anak saya bilangnya apa gayanya karena ada yang karena penampilan tidak diperhatikan kasus berarti nanti band-bandnya Februari Maret ini ya cuma minta yang depannya yang apa yang edukasi ya saya bicara hanya di nanti yang berubah di kolom mana ada kan yang bisa dihapus misal kata ya saya tidak paham sama sosial saya masih bisa paham dua bidang itu kalau lain